Selamat datang di acara Charis Devotion bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Kami mengadakan acara di sini setiap 2 minggu, bergiliran, bergantian antara devotion, di mana kita membahas kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, dan 2 minggu berikutnya kita bicara hanya mengenai kesembuhan ilahi, healing. Dan topik hari ini kita akan membahas mengenai keuangan atau yang disebut dengan teologi kemakmuran. Ini topik sebenarnya sudah lama saya tunda-tunda. Karena saya pikir ya mungkin tunggu waktunya kali ya, waktunya Tuhan. Nah, saya kebetulan memang agak sedikit akrab dengan topik ini. Bukan saya merupakan ahli di dalamnya, tetapi memang latar belakang saya adalah saya datang dari dunia perbankan. Jadi saya sudah melihat begitu banyak hal di dunia perbankan dan keuangan, dan juga bagaimana banyak anak-anak Tuhan yang mengharapkan dari pengajaran tentang keuangan, tapi mereka mengharapkan tetapi tidak menerima apa yang mereka harapkan. Karena mungkin harapan itu mereka mendasarkannya pada sesuatu yang bukan dari Alkitab. Ya. Nah, saya mau katakan begini, bahwa di dalam setiap pengajaran seringkali ada saja hal-hal yang diajarkan kurang tepat. Diajarkan mungkin dengan maksud yang baik tapi caranya tidak tepat, atau maksudnya kurang baik. Kita juga tidak tahu, tapi itu tugas kita untuk menelitinya. Nah, saya punya prinsip dan ini sering diajarkan kepada kita di Charis Bible College, sekolah Charis. Yaitu kalau boleh ditayangkan hanya satu slide di sini, bahwa kita harus melihat, memilah-milah apa yang kita pelajari. Dan ada satu peribahasa di Amerika yang berkata begini, do not throw the baby out with the bathwater. Jangan buang bayi bersama dengan air mandinya. Jadi kalau bayi itu kita mandikan di bak atau di apa gitu untuk dengan air, sudah selesai dimandikan, ya kita buang semua dengan airnya dengan bayinya. Ya. Nah, apa yang kotor kita buang, bayinya kita pertahankan yang berharga. Atau kalau kita makan ikan atau kita makan daging, ya kita buang tulangnya, makan dagingnya. Begitu juga dengan pengajaran mengenai teologi kemakmuran. Anda harus memilah-milah mana yang tulang, mana yang daging. Jadi kita jangan semua menyerapnya dan mempraktekannya sehingga kita kebablasan. Nah, intinya di dalam membahas mengenai keuangan, ada 2 kelompok ya, yang namanya Injil Kemakmuran, the Prosperity Gospel, yang sangat-sangat menganjurkan kita untuk melakukan apa saja yang Alkitab ajarkan untuk meraih kekayaan. Ada lagi kelompok yang tidak setuju dengan hal itu, yang mengatakan bahwa orang Kristen seharusnya menikmati kekayaan yang berlimpah nanti di sorga, bukan di bumi. Ya, jadi 2 kelompok ini saling menyerang dan saling menggunakan ayat. Nah, oleh karena itu kita harus kembali kepada firman Tuhan, konteksnya, maksudnya, latar belakangnya untuk kita memahami sesungguhnya apa yang Tuhan ingin kita pahami tentang keuangan dan kekayaan. Ya, jangan kita hidup di dalam kegelapan dan kebingungan, karena itu tidak akan memberkati kita dan tidak akan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita. Nah, Andrew Wommack pernah berkata bahwa ada lebih banyak ayat di Alkitab yang berbicara tentang keuangan daripada berbicara tentang kesehatan, tentang keselamatan, tentang sorga dan tentang neraka. Lebih banyak ada ayat-ayat di Alkitab yang berbicara mengenai kekayaan dan keuangan. Nah, saya nggak pernah menghitungnya, tetapi saya percaya itu benar karena setiap kali saya baca di Perjanjian Lama, saya lihat di Perjanjian Baru, kok banyak sekali ayat-ayat tentang keuangan. Jadi ada maksud saya mengatakan ini bahwa ada hal yang perlu kita pahami tentang keuangan. Kalau enggak, buat apa ada begitu banyak ayat? Nah, sekarang saya mau bahas apa saja sih kelompok-kelompok ini yang pro dan anti ini berikan dalam konteks ayat-ayat Alkitab. Dan kita coba teliti, saya nggak mau mengupas semua ayat. Beberapa saja yang sering mereka gunakan. Nanti kita baru bahas apa sih kata Alkitab tentang keuangan.
Sehingga Bapak Ibu berdoa dan Bapak Ibu memutuskan untuk dirimu sendiri. Nah, orang atau kelompok yang sangat mendorong atau memproklamirkan Injil kemakmuran umumnya berangkat dari ayat yang berkata dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin diperkaya oleh kemiskinannya. Jadi mereka memberikan argumentasi bahwa penebusan Kristus di atas salib juga termasuk kemiskinan kita. Bukan hanya keselamatan dan sakit penyakit, penderitaan kita, tetapi termasuk juga keuangan kita. Yesus datang untuk memberikan kepada kita hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tetapi si iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tuhan Yesus telah datang agar kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Memang ayat itu kalau kita teliti itu nggak bicara materi. Tapi kelompok ini mengutamakan materi di dalam kata-kata hidup berkelimpahan. Itu sebenarnya berkata mengenai kehidupan ilahi yang berkelimpahan. Bukan kehidupan materi yang berkelimpahan. Jadi ada sedikit pemelintiran menurut saya oleh beberapa orang dalam menggunakan ayat itu saat berbicara mengenai keuangan. Jadi Yohanes 10 ayat 10 itu bicara mengenai kehidupan ilahi yang berkelimpahan. Memang termasuk di dalamnya kemakmuran. Tapi bukan semata-mata itu toh. Ya, jadi mereka berkata bahwa Tuhan Yesus telah datang untuk memberikan kita kemakmuran keuangan. Dia yang kaya rela menjadi miskin agar kita diperkaya oleh kemiskinannya. Oleh karena itu sekarang tergantung kita untuk meraih keuangan kemakmuran itu. Nah, mereka menggunakan ayat-ayat seperti dari Matius kalau boleh ditayangkan. Matius 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini namanya doctrine confession. You confess it, kamu memperkatakannya, kamu akan melihat hal itu terjadi di dalam hidupmu. Apa saja. Jadi kalau Anda melihat rumah yang Anda suka, aku perkatakan aku akan memiliki rumah yang seperti itu. Anda melihat mobil yang Anda suka, Anda tumpang tangan, aku akan memiliki mobil yang seperti itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya mempraktekannya. Waktu dulu saya di dunia sekuler bekerja sebagai konsultan keuangan. Sebelum saya menawarkan proposal saya ke klien, saya tumpang tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mendapatkan proyek ini. Dan kalau belum dapat juga saya bawa istri saya ke kantor calon klien saya di luar gedung, kita tumpang tangan dalam nama Yesus. Orang yang di dalam akan digerakkan hatinya oleh Roh Kudus untuk menyetujui proposal saya. Dan saya tunggu sampai sekarang belum di-approve. Itu terjadi 15 tahun yang lalu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa dong salahnya? Kan dikatakan kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Ada kualifikasinya di ayat lain. Menurut apa yang dia inginkan di kitab Yohanes. Bukan nafsumu. Ada lagi ayat yang mereka gunakan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini ayat sering mereka gunakan dan saya pada waktu saya jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, dengan
pengajaran-pengajaran ini dan saya pada waktu itu menemukan pengajaran teologi kemakmuran. Di YouTube saya nonton, hamba Tuhan menggunakan ayat ini. Bilang beri kepada ministry ini atau ke gereja ini, maka kamu akan diberikan berkali-kali lipat. Kami akan bersepakat dengan Anda, kami akan doakan. Dan sekarang taruh tanganmu di layar komputermu atau televisimu. Saya akan berdoa untuk Anda. Wah, saya langsung taruh tangan saya di layar komputer saya. Habis itu saya kirim uang. Saya tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak dapat. Yang dapat adalah utang yang tambah banyak. Nggak berhasil. Kita semua ingin jalan pintas. Semua masalah kita ingin jalan pintas. That's not how the kingdom works. Bukan begitu cara bekerja kerajaan sorga. Kerajaan dunia seperti itu. Maka itu ada instant noodle, instant coffee, semuanya instan. Enggak di kerajaan sorga. Setia dalam perkara kecil, baru nanti perkara besar. Ya, jadi hal-hal seperti ini mereka sampaikan dan kita tertarik karena kita punya kebutuhan. Ya, Tuhan sangat peduli dengan kebutuhanmu, lebih peduli daripada kita. Kita peduli saat itu, saat butuh banget pada saat itu. Tuhan peduli bukan hanya saat itu saja, untuk selama-lamanya Dia peduli atas kita. Dia lebih tahu daripada kita. Nah, jadi ini merupakan 2 ayat saja yang mereka sering gunakan untuk menjual tanda kutip doktrin atau Injil kemakmuran. Nah, seperti saya bilang tadi, ambil dagingnya, buang tulangnya. Kenapa? Karena memang di dalam penebusan Kristus di atas salib, kemakmuran merupakan salah satunya. Tapi Anda harus cari tahu bagaimana. Bukan dengan mengambil jalan pintas. Ada jalan yang disangka orang lurus, padahal menuju kepada maut. Banyak orang terjerat dengan utang. Karena mereka menyangka jalan itu lurus. Dengan janji-janji yang muluk-muluk, dengan yang instan. Saya sangat sedih mendengarnya. Karena saya juga dulu bukan hanya membicarakannya, saya mengalaminya juga. Jadi saya bisa mengerti kalau banyak orang datang kepada saya dengan masalah keuangan. I've been there, I've done that. Saya pernah mengalami, saya pernah melakukan. Dan pada waktu Krismon 98, saya kerja untuk pemerintah yang mengurus perbankan yang ditutup. Itu saya bisa melihat betapa menderitanya orang-orang yang terjerat di dalam keuangan. Mereka nggak tahu di Alkitab tuh ada yang namanya deceitfulness of riches, tipu daya kekayaan. Tapi mereka nggak ngerti. Nah, nanti kita akan kupas, ini bukan hanya pelajaran 1 hari, saya akan bahas nanti berkali-kali. Ya, jadi itu mengenai mereka yang mempromosikan doktrin Injil kemakmuran. Sekali lagi, ambil dagingnya, buang tulangnya. Nah, sekarang mereka yang anti teologi atau Injil kemakmuran yang berkata orang Kristen harus hidup sederhana. Nanti di sorga baru kita hidupnya berpesta pora, kekayaan berkelimpahan dan segala macam. Dan mereka memberikan contoh adalah coba baca dari Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, Yesus sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Oh, Yesus aja gak punya rumah. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Benarkah begitu? Coba kita baca ayat yang lain.
Coba kita baca, ini ada banyak ayat. Jadi Bapak Ibu, saya hanya membuktikan kepada Bapak Ibu bahwa ada banyak ayat yang bicara mengenai kemakmuran, keuangan, dan kekayaan. Matius 4 ayat 13. Matius 4 ayat 13 berkata, ia meninggalkan Nazaret, ia ini bicara Yesus, dan berdiam tinggal di Kapernaum. Yesus tinggal di Kapernaum di tepi danau. Waduh. Di daerah Zebulan dan Naftali. Satu ayat lagi, Yohanes 1 ayat 39. Yohanes 1 ayat 39 di sini dikatakan Yesus berkata kepada mereka, marilah kepada murid-muridnya, kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus. Yesus nggak ngekos. Murid-muridnya tinggal bersama dengan dia. Di tepi danau. Mau lihat lagi ayatnya, Markus 2 ayat 1 dan 4. Ada 2 ayat lagi mengenai ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Di rumah siapa? Ya di rumah dia sendiri. Lalu apa yang terjadi? Ada orang yang lumpuh dibawa teman-temannya, 4 orang masuk ke rumah Yesus lewat atap. Loteng rumah Yesus dibongkar. Mereka menurunkan orang dari atap untuk disembuhkan. Wah, kalau saya jadi Tuhan Yesus, mulai hari itu nggak ada lagi persekutuan doa di rumah saya. Yesus punya rumah. Ya. Jadi ada ayat-ayat yang istilahnya itu dia menggambarkan sesuatu kebenaran rohani, bahwa Yesus itu bukan tidak punya tempat tinggal untuk meletakkan kepalanya. Dia diutus Bapa untuk berkeliling melakukan tujuan, maksud dan tujuan Bapaknya atas hidupnya. Jadi itu bukan mengatakan bahwa Tuhan Yesus nggak punya rumah. Ada satu ayat lagi yang mereka juga gunakan yang anti doktrin kemakmuran. Yaitu dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ya di sini dikatakan ini anak muda yang datang kepada Yesus. Ada seorang datang kepada Yesus berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu ayat 20, kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan mereka menggunakan ayat ini untuk menunjukkan inilah kehidupan kekristenan yang sejati. Karena Yesus yang berkata demikian. Yesus berkata demikian karena orang ini ingin melakukan hukum Taurat secara sempurna. Kalau Anda mau mendapatkan keselamatan secara sempurna, semua Anda harus lakukan, termasuk ini. Ini enggak anti kemakmuran. Ini hanya menunjukkan, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada orang itu, anak muda itu, bahwa kamu sesungguhnya sudah berada di bawah kuasa keuangan dan kekayaan. Karena apa jawab orang itu di ayat berikutnya? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini poinnya. Jadi ayat itu bukan anti kemakmuran, bukan bermaksud mengatakan bahwa Yesus anti kemakmuran. Jadi ini saya hanya menunjukkan kepada Bapak Ibu beberapa ayat-ayat yang digunakan kelompok yang pro dan kelompok yang anti. Nah sekarang kita masuk kepada apa sih yang
firman Alkitab katakan mengenai keuangan dan kekayaan. Ada beberapa ayat, tapi saya akan bacakan satu ayat dari Matius 6 ayat 24 yang berkata begini. Ayat ini begitu singkatnya, tapi begitu dalamnya maknanya. Ayat ini berkata begini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain, atau bahasa terjemahan yang lebih baik, dan tidak menghiraukan atau dia meremehkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini ayat mesti dijelaskan karena banyak sekali makna yang kebenaran yang terkandung di dalamnya. No man can serve two masters. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kata tuan di sini dalam bahasa Yunaninya adalah kurios, kalau nggak salah. Yang berarti master atau Yesus disebut Tuhan. Tapi sesungguhnya itu kurios, tuan. Tapi karena dia tuan di atas Tuhan, tuan di atas tuan, jadi dia Tuhan. Tapi sama katanya. Jadi artinya tidak ada manusia yang dapat mengabdi kepada dua majikan, dua tuan. Gak bisa, harus pilih. Apa yang satu kepada yang satu berarti dia akan nanti meremehkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuan itu bicara master, kurios yang punya kuasa. Jadi di sini Tuhan Yesus yang bicara bahwa kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada keuangan, kekayaan pada saat yang bersamaan. Dua-duanya punya kuasa karena disebut kurios, tuan. Yesus mengatakan uang punya kuasa. Uang punya kuasa, tapi uang punya kuasa hanya di bumi. Maka itu Lukas 16 berkata the unrighteous mammon. Kekayaan yang tidak adil atau kekayaan yang tidak benar. Tetapi ada kekayaan yang benar. Kekayaan yang benar adalah yang kekal. Kekayaan yang tidak benar yang hanya berlaku di bumi. Mammon. Kekayaan yang dari dunia hanya untuk di dunia. Itu punya kuasa. Nah, Yesus berkata begini, enggak satu orang pun bisa mengabdi kepada dua-duanya. Kamu harus pilih. Enggak mungkin kamu mengabdi kepada Tuhan dan mengejar uang. It's impossible. Ini yang bicara bukan saya, ini Tuhan Yesus yang bicara. You cannot serve God and Mammon. Anda nggak bisa mengabdi kepada dua-duanya, Anda harus pilih. Kenapa? Karena dua-duanya punya kuasa. Uang punya kuasa. Kalau Anda nggak berkuasa atas uang, uang akan berkuasa atas Anda. It's a law. Hukumnya begitu. Jadi apa dong kita harus lakukan? Ya pilih. Kalau sekarang Anda mau tunduk kepada Allah, ya tunduk kepada Allah. Dan lakukan perintahnya. Maka uang akan mengejar engkau. Buka Ulangan 28 ayat 2. Uang itu gak boleh dikejar. Kalau Anda mengejar uang, Anda akan terjerat di dalam tipu daya keuangan dan kekayaan. The deceitfulness of riches. Kenapa deceitful? Kenapa tipu daya? Karena dia punya kuasa. Jadi artinya, saya nggak mengatakan Anda membenci uang loh. Uang itu netral, it's a tool. Itu adalah alat ukur untuk kekayaan uang. Mamon itu adalah kekayaan, uang adalah alat ukur. Kalau saya mau tahu kekayaan saya berapa, saya pakai uang sebagai alat ukur. Harga rumah saya mungkin 500 juta, mobil saya mungkin 20 juta. Semua dihitung dengan uang, alat ukur. Tetapi yang sesungguhnya dimaksud dengan mamon itulah kekayaan.
Uang hanya alat ukur untuk melihat berapa kekayaan saya. Nah, jadi Tuhan bilang begini, jangan kamu mengabdi kepada kekayaan atau kepada uang. Tapi kalau kita mengabdi kepada Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan di sini dikatakan menjadi bagianmu. Tapi coba Anda lihat bahasa Inggrisnya, and overtake thee, mengejar Anda. Artinya uang itu nggak boleh dikejar. Uang itu yang mengejar Anda kalau Anda mengikuti Tuhan dan rencana Tuhan atas hidupmu. Itu yang kita perlu lakukan. Banyak orang merasakan bahwa jalan keluar daripada masalahnya saat ini adalah keuangan. Sehingga apapun yang ditawarkan oleh dunia untuk menyelesaikan masalah keuangannya, mereka mengikutinya. Ya, Anda masuk ke dalam perangkap. Karena kekayaan itu memiliki jerat, tipu daya. Bukan Tuhan gak kepengen kita kaya, Tuhan kepengen kita menguasai uang. Tapi Anda harus tahu uang itu punya kuasa. Ini pentingnya yang kita pahami. Kita sudah begitu banyak dipengaruhi oleh pola pikir dunia. Sehingga kita mengukur keberhasilan orang atau kedekatan orang dengan Tuhan lewat alat ukur uang. That's not true. Belum tentu. Alat ukur uang itu memang mengukur kekayaan. Tapi dia gak mengukur hatimu. Hanya Tuhan yang tahu hatimu. Nah, jadi di sini kita perlu mengerti dari ayat ini. Tuhan mau mengatakan di bumi ini ada dua kuasa. Kuasaku dan kuasa uang. Aku ingin kamu punya uang. Tapi kamu tundukkan uangmu kepadaku. Semua orang itu percaya Yesus adalah Tuhan. Siapa sih orang Kristen yang gak percaya? Pertanyaannya sekarang, Yesus Tuhan atas apamu? Hidupmu, waktumu, uangmu. Oh, Tuhan Yesus Tuhan. Uangmu juga, tunggu dulu. Gue kan kasih perpuluhan, kasih persembahan. Oh, jadi hanya itu saja? Anda sudah terjerat. Bukannya Tuhan tidak ingin kita kaya, Tuhan tidak ingin kita terjerat. Saya saksi hidup tahun 98 bagaimana banyak orang Kristen terjerat di dalam keuangan mereka. Dan mereka membawa nama-nama Tuhan. Jadi kita harus hati-hati. Disinilah bahayanya kalau kita pro atau anti kemakmuran tanpa kita masuk ke dalam pengertian yang dalam mengenai apa yang Tuhan ingin kita miliki. Tuhan ingin kita kaya, itu sudah ada dalam penebusan. But you have to know to master it. Anda harus bisa menguasainya. Kenapa? Nah, ada fungsi daripada uang. Fungsi daripada uang itu banyak karena dia punya kuasa. Pertama, dia akan menopang kehidupan kita. Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Roti kan dibeli pakai uang. Coba kita lihat ayatnya di sini. Di kitab Yohanes 4 ayat 8. Kita lihat Yohanes 4 ayat 8, bagaimana uang itu menopang kehidupan mereka di dalam menjalankan fungsi mereka, tujuan ilahi atas hidup mereka. Murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Pakai apa mereka belinya? Apa dengan doa puasa? Kan enggak. Yesus dan murid-muridnya punya uang. Dan uang dipakai untuk menggenapi tujuan ilahi atas hidup mereka. Dari mana mereka dapat uang? Kalau kita menghidupi rencana Tuhan atas hidup kita, uang akan mengejar kita. Coba kita lihat ayatnya dalam hal Tuhan Yesus. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Lukas 8. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan kerajaan Allah.
Tuhan Yesus bisa melakukan itu dan dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa tinggal di tempat penginapan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Lalu ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat ketiga, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupnya, uang mengejar. Bukan kita mengejar uang, sudah kembali nanti kepada Matius 6 tadi. Ada 2 kuasa yang kita harus sadar, yang berkuasa di bumi ini. Tuhan tidak mengatakan uang itu jahat, jangan salah loh. Saya tidak mengatakan uang itu jahat, uang itu benda mati. Jahat atau baiknya tergantung orang yang menggunakannya. Dia punya kuasa. Jadi Anda harus berkuasa atas uang. Jangan Anda tunduk kepada kuasanya. Jadi kalau Anda melakukan apa yang menjadi tujuan panggilan Tuhan, tujuan Tuhan atas hidupmu. Dan Anda mengutamakan itu, uang akan mengejar Anda. Maka itu saya sangat hormat dengan Andrew Wommack. Bagaimana dia punya humble beginning. Awal mulanya yang begitu sederhana, tidak mengutamakan uang tapi memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya. Sekarang ministrinya merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Sedang merencanakan ke depan nanti untuk membangun satu kompleks di Colorado Woodland Park senilai 1 miliar US dollar. Bukan dia ngejar uang kejar dia. Beda. Dan apa yang induknya alami, puji Tuhan kita juga alami. Mungkin dalam jumlah yang gak sebesar di sana, tapi sama. Prinsipnya sama, berkat itu turun dari kepala kepada semua bagian tubuh. Jangan sampai kita terjerat di dalam tipu daya keuangan. We are the master of money. Kita menjadi pengelola dan penguasa dari uang. Uang harus tunduk kepada kita. But you have to know how. Tapi Anda harus tahu bagaimana. Maka itu di Charis diajarkan di level 3 mengenai keuangan. Karena penting. Dia punya kuasa. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun butuh uang. Nah saya dan teman-teman dari sini, sebagian dari teman-teman dari Charis baru pulang dari Jawa Tengah tahun lalu. Kita melayani hamba-hamba Tuhan di sana. Saat saya bicara mengenai keuangan ada sedikit penolakan dari mereka. Karena mereka punya spirit pengertian, pemahaman bahwa gak semestinya orang Kristen itu bicara mengenai uang. Oh salah. Anda harus bicara mengenai uang dan Anda harus bisa menguasai uang. Jangan takut sama uang. Kita penguasa di dunia ini. Baca dong Mazmur 115. Itu alasan kedua kenapa uang itu kita butuhkan. Coba kita baca di Mazmur 115 ayat 16. Mazmur, langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bumi ini diberikan kepada kita untuk kita kelola. Anda gak bisa mengelola bumi tanpa uang Bapak Ibu. Jangan benci uang, tetapi pakai uang, tundukkan uang. Nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan dalami bagaimana kita melakukannya. Tapi prinsip ini terima dulu. Anda gak akan bisa berubah dengan satu pengajaran. Jangan mimpi. Mohon maaf, saya bukan meremehkan Anda. Saya sudah melewatinya. I've done that, I've been there. Saya pernah mengalami, saya pernah melakukannya. Ini perlu pembentukan karakter. Anda tahu tahun 2011 karena saya pernah mengalami krisis keuangan bersama dengan Angeline. 2011 itu proyek saya meledak. Berhasil mendapat uang begitu banyak. Saya keliling Eropa bersama dengan Angeline berdua. Kita hidup menikmati dunia. Tuhan ingin kita menikmati hidup, bukan menikmati dunia. Ada bedanya.
kita menikmati dunia ini, pergi ke beberapa negara di Eropa, kita pergi ke satu tempat, saya nggak sebut namanya, kita berdua duduk di situ di restoran, makan dengan nikmatnya, hanya cuma ada berdua sama 2 orang lagi. Saya taruh jas saya di belakang, di jas saya ada tas, kita menikmati, lupa dengan segala-galanya. Setelah 1 jam kita lihat tas saya hilang, dicuri orang. Di dalamnya puji Tuhan gak password, tapi ada kamera, ada iPad dan segala macam. Gak ada orang di situ, cuma saya berdua. Karena kita begitu terkesimanya dengan dunia ini, dengan kenikmatan dunia ini, kita lupa kepekaan. Karena saya tahu di dalam roh saya ada sesuatu yang berbicara, ada beberapa orang di belakangmu, tapi saya gak menghiraukannya. 3 malam saya gak bisa tidur. Akhirnya saya bilang, karena saya tahu siapa yang melakukannya. 2 orang yang duduk di sana, wanita lagi. Melepaskan pengampunan kepada mereka, Tuhan ampuni mereka. Sudah. Saya sudah mengerti apa yang dimaksud dengan tipu daya kekayaan. Saya ngalamin, bukan berarti saya sekarang udah nguasain, belum. Kita selalu belajar. Tetapi saya tahu saya pernah melakukan kesalahan itu. Tapi kita diminta untuk berkuasa atas bumi ini menggunakan uang. Nggak bisa kita berkuasa atas bumi ini menggunakan uang kalau kita tunduk kepada uang. Terbalik jadinya. Nggak ada gunanya. Nah jadi di situ dikatakan kita berkuasa untuk uang. Dan di sini kita baca satu lagi, Amsal 22 ayat 7. Amsal 22 ayat 7 berkata bahwa orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Tuhan gak ingin kita miskin. Karena nanti orang kaya yang menguasai atas kita. Kalau itu orang kaya Kristen, takut akan Tuhan, puji Tuhan. Kalau bukan, Anda akan ditindas. Dan Tuhan tidak ingin kita menghutang. Kalau Anda menghutang, Anda menjadi budak dari yang menghutangi. Banyak orang datang kepada saya karena mereka pinjam tanpa jaminan. Datang kepada saya marah-marah, mereka dikejar-kejar tukang tagih. Loh kamu yang minjem kok kamu yang marah? Kamu yang minjem. Maka itu jangan pinjem dong, dia punya hak, kamu punya ayatnya. Jadi kita harus mengerti bahwa Alkitab penuh syarat mengenai informasi mengenai keuangan. Nasihat mengenai keuangan. Hanya saja kita gak mau menghiraukannya karena kita pengen cepat kaya. No. Your karaktermu lebih penting daripada uangmu bagi Tuhan. Jadi ini uang Tuhan ingin kita punya karena kita berkuasa atas bumi ini. Dan dibutuhkan uang. Yang ketiga. Sebelum saya masuk ke yang ketiga, kita baca dulu Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Ini untuk meneguhkan bahwa Tuhan ingin kita memiliki kekayaan untuk berkuasa di bumi ini. Ulangan 8 ayat 17, 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanmu dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saya nggak akan dalamin ayat ini, tapi ini merupakan salah satu bukti bahwa uang itu punya kuasa dan dia punya kuasa untuk menipu. Sehingga saya berkata kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku bisa dapat proyek ini, membesarkan perusahaan ini, membesarkan ministry ini. Bukan. Itu salah satu tipu daya dari kekayaan. Maka jadi Tuhan bilang begini, 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Manusia sering lupa, perjamuan kudus harus diingetin. Dalam hal keuangan juga harus diingetin. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kuasa, kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan memberikan kepada kita kuasa
untuk memperoleh kekayaan, tapi kita harus bisa berkuasa atas uang. Kalau enggak kita terjerat di bawah tipu daya uang. Yang terakhir, kenapa fungsi uang itu dibutuhkan adalah untuk membantu memberitakan kabar baik Injil. Bukan hanya untuk membawa keselamatan, tetapi juga membawa Injil kesembuhan, Injil kelepasan kepada orang-orang yang tertindas, mereka dimerdekakan. Semua itu butuh uang. Waktu di Jawa Tengah tahun lalu, mereka agak sedikit kurang menerima saya bicara mengenai keuangan. Padahal di meja mereka itu kita mengadakan seminar kan di hotel. Kita memberikan mereka makanan, minuman, terus ada cake-cake di meja mereka. Saya bilang kepada mereka, pada pendeta-pendeta ini yang di daerah. Nah, saya bukan mengatakan ini bukan mau meledek atau meremehkan mereka. Saya mau kepada mereka, itu yang ada di depanmu, di mejamu, kue, minuman, teh, kopi, itu kan harus dibayar. Itu bukan mana dari sorga. Kalau nggak punya uang, saya nggak bisa melakukan seminar ini. Injil butuh uang, pemperluasan Injil. Coba lihat Roma 10 ayat 15. Roma 10 berkata, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Bagaimana, ini tambahan kata-kata saya pribadi, bagaimana mereka dapat diutus kalau mereka nggak punya uang? Bagaimana kita bisa mengutus orang memberitakan Injil di daerah-daerah kalau nggak punya uang, hanya dengan iman? Enggak lah, pakai uang. Jadi kita harus mengerti bahwa uang itu punya fungsi di bumi. Dan dengan kita menggunakan uang dengan tepat, kita bisa mengubah kehidupan orang sekarang dan kehidupan orang di dalam kekekalan. Karena dia adalah the righteous, uang adalah the unrighteous mammon yang tidak benar. Tapi kita bisa mengubah sesuatu di dunia ini yang dampaknya adalah pada kekekalan. Saya tidak akan dalamin lagi. Karena ada banyak hal-hal yang kita harus bicarakan mengenai uang. Salah satu hal yang saya pengen beritahu kepada Anda adalah kalau Anda mau memiliki kekayaan yang banyak berkelimpahan, salah satu hal yang Anda butuhkan adalah wisdom, hikmat. Salomo adalah orang terkaya di dunia sepanjang masa. Dia gak minta kekayaan, dia minta hikmat. Karena dia punya hikmat, dia bisa mengelola kekayaan. Jangan cari uang, jangan kejar uang. Minta hikmat. Maka uang akan mengejarmu jika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Nanti saya akan juga bahas di sesi-sesi selanjutnya. Tuhan tidak ingin kita toiling, bersusah payah. Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka bekerja. Mereka mengelola Taman Eden. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, mereka bukan bekerja, mereka bersusah payah, toiling. Tuhan gak ingin kita toiling, bersusah payah. Tuhan ingin kita bekerja. Kalau gak bekerja gak makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Dia gak ingin kita toiling, bersusah payah, bekerja, ngejar uang, penghasilan, kekayaan. Dia gak ingin kita begitu. Kalau Anda sedang begitu, ya Anda harus bertobat karena Anda sedang di bawah jerat kuasa keuangan. Salomo gak mengejar keuangan. Andrew gak mengejar keuangan. Jadi, dan saya juga gak mengejar keuangan. Nah jadi Tuhan gak ingin kita mengejar keuangan. Dia berikan kepada kita kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kita harus berkuasa atasnya dan menggunakannya dengan hikmat dari Tuhan. Nah, saya berdoa pengajaran ini membuka sedikit wawasan bagi Bapak Ibu. Jangan benci uang, tapi pakai uang
dan gunakan itu, berkuasa atasnya untuk tujuan ilahi, maka Anda akan melihat hidupmu akan diubahkan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah kebenaran yang membawa kami Roh Kudus kepada seluruh kebenaran dengan pertolongan-Mu, sehingga kami tidak terjerat kepada apapun, di bawah kuasa apapun yang membawa kami jauh daripada-Mu. Engkau lebih peduli mengenai kehidupan kami daripada diri kami sendiri, karena Engkau bisa melihatnya di dalam segala, di dalam kekekalan. Engkau bisa melihat yang akhir pada awalnya, the end from the beginning. Oleh karena itu Bapa, kami mau bertobat hari ini dan menundukkan diri kami kepadamu Tuhan Yesus, yang adalah gembala dan pemelihara jiwa kami, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam susah payah, di dalam mencari nafkah, tetapi menikmati berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada anaknya selagi dia tidur. Itu kata firman-Mu di kitab Mazmur. Bapak, ku ucapkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu, terlebih lagi mereka dimerdekakan dari kesalahpahaman, ketidaktahuan, dan kemasabodohan mengenai keuangan. Mereka akan bangkit dan berkuasa atas uang yang Kau percayakan kepada mereka. Dan kami melihat hidup mereka diubahkan dan mereka mengubah banyak kehidupan di sekeliling mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita sangat diberkati. Amin. Bagi yang ingin mendengarkan kembali pengajaran hari ini ataupun sebelumnya, baik devotion ataupun healing, dapat mengunjungi YouTube kami AWM Charis Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Charis Bible College telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2024. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa membuka link website kami, charisindonesia.org. Saudara juga bisa mengunjungi Charis Booth kami yang kami sediakan di dekat pintu keluar. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan dapat menghubungi nomor yang tertera di layar setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 10 sampai 16. Pada kesempatan ini kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk dapat mendukung pelayanan Andrew Wommack Ministry Indonesia sebagai partners. Dengan memberikan donasi yang akan mendukung bukan hanya kegiatan ministry ini saja, tetapi juga untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah ini kepada seluruh masyarakat Indonesia di setiap pelosok negeri ini. Donasi Bapak Ibu dapat diberikan secara berkala ataupun secara satu kali pemberian kepada nomor rekening yang tertera di layar. Sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan persembahan untuk mendukung devotion ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kita jangan khawatir mengenai apapun. Sampaikan apa yang menjadi permintaanmu kepada Tuhan dan apa yang diperlukan beritahukanlah itu kepada Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan kita, amin. Dan kita harus bersyukur kita sudah menerimanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang hebat atas kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu peduli akan kami. Engkau selalu memelihara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa buat para donasi dan partners yang sudah ambil bagian dalam ministry ini Tuhan. Kami ucapkan berkat atas usaha pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati dan Tuhan akan membuat mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You want me